Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom. Selamat. Hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini itu karena kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan telah memilih kita. Amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan siang hari ini Tuhan kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau sudah memimpin ibadah raya pagi ya Tuhan, pada saat ini Pak kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, ibadah siang pun demikian ya Tuhan. Pengurapan-Mu boleh turun ke atas umat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Bapa, kami pada saat siang ini kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini Bapa. Biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu turun ke atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau pakai anak-anak ini lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan melalui guru-guru yang akan mengajar siang hari ini. Kami memberkati guru-guru yang siang mengajar, membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap guru-guru yang melayani Kau siang hari ini. Kami percaya dalam urapan turun ke atas mereka Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh benar-benar beriman kepadamu Tuhan, percaya kepadamu Bapa, mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pengurapan turun ke atas kami semua. Sebagai imam-imam Lewi Tuhan, tim musik, well singer, kami percaya Tuhan, Kau pakai kami semua Tuhan, bisa membawa umat-Mu dalam hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau juga tolong Tuhan kepada umat-Mu yang datang pada saat ini, maupun yang belum datang Tuhan, belum sampai di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau tuntun mereka sampai di tempat ini dengan selamat Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh merasakan pada pagi hari ini hadirat-Mu Tuhan. Biarlah boleh nyata di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan sebentar. Kau membawakan firman-Mu Bapak Theophilus, kami percaya Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas beliau juga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah siang ini. Kami mulai bersukacita kepadamu Bapa. Biarlah suasana surga boleh turun ke atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan Bapak duduk kembali. Pujian dan syukur kami bawa Tuhan untuk-Mu ya. Hidup kami adalah penyembahan-Nya Yesus. Tetap menaikkan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari lebih sungguh lagi dengan pujian dari awal. Pujian dan syukur, ya Tuhan, kami bawa dengan segenap hati kami ya Yesus, hanya untuk-Mu Tuhan. Dengan rendah hati persembahkan. Kami sadar Tuhan, kami ada karena Engkau Yesus. Sadar bila ku ada
melewati kami Tuhan, tetap setia Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak meninggikan nama-Mu Yesus. Biarlah segala kemuliaan, pujian kami, syukur kami hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi, haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom, ada sukacita, amin. Amin, berikan samping kanan kiri, katakan, mari kita tinggikan Tuhan Yesus. Allah ditinggikan dengan
yang dahsyat, amin Bapak Ibu. Amin, berikan doa samping kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat. Saya persilakan Bapak duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka lebar-lebar hati kita. Kami mau tetap setia Tuhan, melayani Engkau ya Yesus sampai Engkau dapati kami tetap setia ya Yesus. Demikian
atas pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah kami pagi ini. Kami percaya ada kekuatan baru, ada kesegaran, ada terobosan baru, ada peluang baru, ada gairah baru, ada pemulihan dari kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, sampaikan menjadi isi hati-Mu Tuhan, kami hamba-Mu, sehingga berita firman Tuhan disampaikan sungguh-sungguh keluar dari isi hati Allah sendiri. Biar firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur kami. Kami siap dikoreksi Tuhan pagi siang ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sekalian. Shalom. Baik. Selamat bertemu kembali pada tahun ini, tahun yang luar biasa buat kita sekalian. Tahun yang penuh dengan kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ya, tidak ada kesempatan kedua, ya, tidak ada kesempatan kedua. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ya, hidup ini ya pada dasarnya adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan senantiasa memberikan ya, kesempatan atau peluang atau terobosan baru dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengenal Dia ya lebih dalam lagi. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Tuhan bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar atau bekerja. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan. Jadi memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi seorang bapak atau seorang ibu. Ya. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa ya, memberkati ya, orang lain. Ya. Memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan lain-lain. Ya. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, seringkali Bapak Ibu kesempatan itu tidak selalu ada, dan kadang-kadang ya, tidak ada kesempatan kedua bagi kita. Nah, kita seringkali mendengar ya, ungkapan yang berkata masih ada kesempatan kedua. Memang ya, ketika kita naik kereta ya, udah kelewatan ya, kita masih bisa menunggu ada kereta yang berikutnya yang akan lewat. Ketika kita terlambat naik pesawat dalam penerbangan yang pertama, masih ada ya, penerbangan yang kedua yang berikutnya. Walaupun kita harus bayar lagi kalau ada jemaat ya telat ke bandara gitu kan, macet. Udah coba turun tengah jalan naik ojek tetap macet gitu ya. Ya ada kesempatan berikutnya ya, tapi bayarnya kan mahal begitu kan ya, beli langsung mahal. Nah, saudara Tuhan, tapi dalam hidup ini saudara Tuhan, ya, kesempatan yang kedua itu tidak selalu ada. Nah, ada kalanya kesempatan itu datang hanya satu kali dalam hidup ini, dan setelah itu selesai dan tidak pernah ada kesempatan lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 17, ya, ini cerita tentang Esau. Dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini cerita tentang Esau. Kita tahu ya, bagaimana Esau ya, meremehkan ya, berkat kesulungan, dan akhirnya ya, kita tahu dia mendapatkan ganjaran yang sangat mahal sekali. Esau tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Walaupun kita mencatat, katakan dia harus mencarinya dengan mencucurkan air mata. Memang, ya kita mencatat ya, Esau juga diberkati, tapi dia cari itu dengan susah payah, dengan mencucurkan air mata. Nah, sama Tuhan, sekali lagi kesempatan itu ya tidak selalu datang ya untuk kedua kalinya. Di saat kita menolak kesempatan yang pertama sama si Tuhan, barangkali mungkin kita tidak lagi akan mendapat kesempatan yang kedua. Jadi dalam hidup ini kita harus bersikap ya seolah-olah
kesempatan yang datang dalam hidup kita itu adalah kesempatan yang terakhir. Dengan demikian, maka kita akan selalu menghargai setiap kesempatan yang datang dalam hidup kita. Saya suka nemenin anak saya main PlayStation dulu, gitu kan. Nah, soal kasih Tuhan dalam permainan PlayStation biasanya kan ya anak-anak muda tahu itu kan, disediakan 3 nyawa, ya kan? Ada 3 nyawa sama si Tuhan. Nah, biasanya ya saya emang sebetulnya sih hobi karena nemenin doang gitu kan. Biasanya kita kalau masih punya 3 nyawa gitu kan, kita ya cenderung sembrono. Game tenang, main game itu ya begitulah, kurang betul fokus gitu kan. Tapi ya lain halnya ketika kita ya punya nyawa tuh tinggal 1, 3 hilang 2 tinggal 2, wah udah mulai. Apalagi mati lagi tinggal 1 gitu kan. Nah, so, biasanya baru tuh baru kita lebih hati-hati ya di dalam bermain. Nah, dalam hidup ini juga seringkali kita bersikap seperti itu tuh Bapak Ibu sekalian. Ketika masih ada kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya, kita akan cenderung sembrono dan meremehkan hidup ini. Sebabnya kita harus belajar untuk menganggap setiap kesempatan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita terjadi itulah kesempatan terakhir kita. Tidak ada kesempatan kedua. Maka kita tentu akan bersikap bijak jadinya gitu kan. Kita akan menghargai setiap kesempatan yang datang dalam hidup kita dengan baik. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau Esau sadar gitu sama si Tuhan bahwa tidak ada kesempatan kedua, tentu dia tidak akan menyepelekan hak kesulungan itu. Dia akan memandang hak kesulungan itu pasti dengan cara yang berbeda. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan sampai kegagalan yang dialami oleh Esau, kegagalan yang tidak bisa diperbaiki dalam tanda kutip dilakukan oleh Esau ini juga terulang dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin sharingkan supaya kita bisa mengerti dan menghargai kesempatan itu dengan baik. Saya sharingkan 4 hal dari mana datangnya kesempatan itu yang seringkali kita anggap remeh dan kadang-kadang kita tidak memahaminya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa kesempatan itu datang karena ketaatan. Kesempatan itu datang karena ketaatan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21 di situ dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini cerita tentang perumpamaan talenta, bagaimana hamba yang satu dan kedua dia menjalankan apa yang Tuhannya mau, sedangkan yang ketiga dia menyia-nyiakan kesempatan potensi yang Tuhan berikan. Nah, seorang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ada perkataan, tolong beri saya kesempatan sekali lagi, ya kan? Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Nah, kata-kata ini seorang Tuhan biasanya kita suka lihat itu pada tayangan ajang pencari bakat. Seperti Indonesian Idol yang lagi jalan nih gitu kan dan sebagainya. Nah, kita seringkali mendengar kata-kata ini keluar dari mulut dari bibir para peserta, para kontestan. Nah, biasanya ini keluar ketika kontestan itu atau sudah mungkin merasa bahwa dia tidak tampil dengan baik. Ini seringkali terjadi sama si Tuhan Bahkan sama si Tuhan mungkin ketika dia melihat juri mungkin udah mulai melontarkan kata-kata yang sebetulnya ingin mendisipasi mereka gitu kan. Biasanya kata-kata ini keluar, tolong beri saya kesempatan, sekali lagi. Nah, seorang si Tuhan dalam kehidupan ini juga banyak orang menginginkan kesempatan. Tolong beri saya kesempatan, sekali lagi nih Tuhan gitu kan. Banyak orang berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Nah, saudara kasih Tuhan, kita pikir asal ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan potensi kita, kita pasti bisa melejit gitu kan. Kalau kita bisa menunjukkan, ada kesempatan menunjukkan potensi kita, kita bisa meraih jabatan yang lebih tinggi. Mungkin ini juga jalan menuju sukses kita.
Ya asal pokoknya yang penting asal ada kesempatan, mungkin bisa bertemu dengan orang tertentu, ya. Apalagi orang hebat begitu kan, ini bisa merubah hidup saya gitu kan. Dan banyak kita mungkin berpikir seperti itu, asal ada kesempatannya seperti dia gitu kan, saya pasti bisa berhasil. Asal ada kesempatan buat menjadi pemimpin, saya pasti akan memberikan hasil yang maksimal. Nah banyak orang seringkali berpikir seperti itu, saudara Tuhan. Nah pertanyaannya benarkah? Pertanyaannya adalah benarkah seperti itu? Nah menurut Anda, menurut saudara, sebenarnya kapan sih kesempatan itu muncul? Kesempatan itu muncul apa? Ya tiba-tiba saat ya seperti kontes pencarian bakat di atas gitu, seperti yang saya ceritakan di atas. Ya. Atau ketika ya ada kamera ya, atau wartawan yang blow up saudara begitu kan, menyorot Anda. Apakah kesempatan itu timbul ketika saudara jalan bersama bos, rapat dengan bos gitu kan? Apakah kesempatan itu datang ketika saudara mungkin mengikuti pameran atau yang lain sebagainya gitu kan? Mungkin ada banyak kita yang berpikir seperti begitu, saudara. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara nih, maaf nih, mungkin saudara Tuhan yang belum saudara tahu adalah ya, justru kesempatan terbaik itu justru muncul di saat-saat terburuk saudara. Kadang-kadang saya ingin coba saudara melihat pada posisi yang terbalik. Kadang-kadang kita melihat kesempatan itu muncul seperti yang saya utarakan tadi di atas begitu. Padahal seringkali saudara Tuhan, kesempatan itu muncul di saat-saat terburuk dalam hidup saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, justru kesempatan terbaik muncul itu ya seringkali muncul di saat-saat yang enggak enak dalam hidup kita. Mungkin di saat ya saudara lelah, di saat saudara dikejar deadline mungkin gitu kan, udah kepepet mesti mau nggak mau saudara bekerja keras mengerahkan semua tenaga dan potensi saudara. Justru kesempatan itu muncul. Kadang-kadang kesempatan itu muncul ketika pasar lesu gitu kan, sepi nih kayaknya, tapi tiba-tiba ada terobosan baru gitu kan. Itu bisa muncul. Kadang-kadang kesempatan itu muncul mungkin ketika saudara menghadapi relasi atau pelanggan yang bawelnya setengah ampun gitu kan. Ada tuh, kadang-kadang kita kesel, tapi kadang-kadang kesempatan itu muncul. Ada orang yang datang mau belanja sama kita bawel setengah ampun gitu kan. Mungkin penampilan nggak meyakinkan gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka kesel dulu. Padahal kesempatan itu muncul. Padahal yang datang itu mungkin orang hebat tuh, gitu kan. Yang saya pernah cerita, teman saya tuh dapat order hampir 2 miliar itu karena ngecek belanja pakai sendal jepit, kaos oblong, ya nawarnya mungkin ribet gitu kan. Tapi bayarnya kontan. Kadang-kadang kesempatan itu kita nggak duga. Ya. Seorang kasih Tuhan mungkin kesempatan itu datang dalam situasi yang seperti itu. Seringkali kesempatan itu muncul. Dan kalau kita mau perhatikan soal itu jarang sekali gitu kan, ada perusahaan atau pimpinan kita ya menentukan promosi kita, jabatan kita itu dengan mengadakan kontes. Jarang Bapak sekali. Yang ada seringkali yang kita lihat adalah ketika mereka melihat kinerja kita, kerja kita selama kasih Tuhan tiap hari. Terutama ketika kita menghadapi tugas-tugas berat, disitulah sebetulnya ya, kesempatan kita muncul. Nah, kita mencatat bagaimana hamba yang memperoleh satu talenta itu, dia ya menganggap ya itu ya bukan satu kesempatan soal itu. Dia hanya menganggap bahwa tuannya itu ya hanya Tuhan yang pemurah, sabar gitu kan. Tapi justru ya, kita perhatikan bahwa Tuhan yang berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara yang besar. Jadi seorang si Tuhan, kita melihat justru kadang-kadang ya keterbatasan kita, ya masalah kita, ya, itu sebenarnya adalah gerbang, boleh dibilang gitu kan, gerbang pada kesempatan. Nah itu sebabnya seorang si Tuhan kita belajar untuk memiliki ketaatan, taat untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Taat dan setia untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita di saat-saat mungkin yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Justru itulah ya sebetulnya jalan
yang menuju kesempatan ya di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama sama-sama taat aja jalani gitu kan. Dan saya percaya ya ada kesempatan yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah yang kedua sama si Tuhan, kesempatan itu datang ketika kita selalu berkata yes. Selalu berkata ya. Satu ketika dalam ya suatu cerita, ini juga namanya cerita, ada seorang karyawan bank ya yang hidupnya monoton, hidupnya datar dan hidupnya membosankan sama si Tuhan. Sampai satu ketika ya dia mengikuti seminar yang mengajarkan dia untuk selalu berkata yes, yang berkata yes. Jadi ya dia coba praktikkan apa yang diminta kepadanya gitu kan. Dia selalu berkata yes. Dan dari sinilah cerita ini mulai bergulir sebenarnya. Jadi si tokoh utama ini itu selalu diperhadapkan ya pada pilihan-pilihan yang dilematis begitu kan. Apakah ia harus berkata yes atau tidak ya untuk orang-orang yang meminta tolong kepada dia. Dan ketika dia selalu berkata yes ya, untuk setiap kesempatan yang datang kepada dia, akhirnya dia mengalami terobosan yang luar biasa dalam hidupnya. Ini hanya cerita memang ya. Cerita fiksi soal si Tuhan. Namun saudara-saudara dalam kehidupan kita saudara-saudara ya, kita jujur sering dihadapi dalam situasi yang seperti ini. Kita saudara-saudara mendapat kesempatan tertentu dalam hidup kita. Dan apakah kita ya mau sama si Tuhan kesempatan itu memang datang kepada kita atau sebaliknya enggak? Atau kita mengabaikannya atau membiarkannya begitu berlalu saja dalam hidup kita? Nah, saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu ya bahwa kesempatan yang datang dalam hidup kita itu seringkali merupakan boleh dibilang titik tolak ya, atau titik balik hidup kita. Dan ketika kita mengabaikan kesempatan itu, saudara, sebenarnya kita ya sedang membuang ya titik balik dalam hidup kita yang sebetulnya selama ini kita cari begitu rupa. Nah, coba saudara bayangkan bagaimana seorang Daud ya, bagaimana seandainya dia melewati kesempatan untuk bertarung dengan Goliat. Saya percaya sama kasih Tuhan ya, jalan hidupnya Daud ya, pasti akan berbeda. Nah itu sebabnya sama kasih Tuhan ya, dalam hidup kita ya, hendaknya kita tidak mudah untuk ya, menyia-nyiakan kesempatan yang datang dalam hidup kita. Nah seringkali kesempatan itu tidak datang untuk kedua kali. Nah jujur saudara, ada banyak kita anak-anak Tuhan juga seringkali mau cari aman aja gitu kan. Saudara, ya seringkali ada banyak orang hanya memilih jalan datar aja begitu kan. Sehingga akhirnya mereka menolak setiap kesempatan yang datang dalam hidupnya. Mereka tidak mau ya menerima promosi jabatan karena merasa tidak mampu, karena tidak bisa gitu kan. Nah ini yang seringkali terjadi saudara kasih Tuhan. Banyak orang tidak mau dipindah kepada bagian yang tidak nyaman karena selama ini dia udah merasa nyaman. Mereka tidak berani mengambil peluang dan kesempatan karena mereka takut gagal. Saudara Tuhan, ini yang seringkali membuat orang tidak pernah ya meraih kesempatan terbaik dalam hidupnya. Nah seringkali kita berkata no, kita udah menolak dulu. Nah saudara kasih Tuhan, biar ya pagi siang ini kita belajar untuk berkata yes untuk setiap kesempatan yang datang dalam hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan bukakan kesempatan itu bagi kita, maka Tuhan juga sudah menyiapkannya kekuatan, kemampuan, termasuk modal Bapak sekalian. Kadang-kadang kan kita pikir itu kita nggak bisa, nggak modalnya dari mana gitu kan. Tapi seringkali soal itu mengalir datang begitu aja Bapak sekalian. Saya percaya ketika Tuhan bukakan tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tinggal kita punya keberanian enggak untuk menerima kesempatan itu. Amin. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita sekalian. Tahun penuh terobosan. Memang ini tahun politik. Pasti nih isu, tapi saudara kasih Tuhan ya, di tahun politik ini luar biasa. Ada orang yang ini udah jadi satu peluang bagi mereka. Selalu bayangkan loh, pemilu seluruh Indonesia
bisa serentak habis pilkada pemilihan presiden. Ya, itu bagi orang-orang yang punya ya apa namanya terobosan gitu ya, dia mikir nih gitu, ini peluang buat saya. Berapa banyak kaos akan dicetak gitu kan, saudara bayangkan gitu kan, baju yang dicetak, apalagi topi, stempel aja tuh saudara jempolnya, wah itu mahal tuh. Ada jemaat saya main kimia itu kan, itu apa namanya yang buat apa tanda di tangan itu kan gak hilang-hilang, mahal itu bagus sekalian. Satu kantong gede berapa duit ya, satu kantong kayak satu sak semen itu berapa duit ya. Makanya saya apa betulin talang gudangnya itu bocor, lupa ada yang kelupaan bocor, itu gak kena langsung, cuma cipretannya doang ya. Satu gitu kan berapa duit itu, bayangin 200 juta rakyat Indonesia nyolek tuh kan, berapa ton tuh gitu kan. Kesepetan itu bagus sekali, buat ini kesepetan ya. Jadi soal Tuhan ya, Tuhan pasti kasih kesempatan buat kita. Nah tinggal kita semua mau berkata yes atau tidak. Ada jemaat saya di akhir tahun kesaksian itu, Tuhan bisa kasih cara yang luar biasa. Orang tidak kenal, ya saudara bukan, itu mau kasih udangnya di tekno di BSD, gede dikasih cuma-cuma, udah mau diajak ke notaris, dipindah tangan itu apa namanya itu, dibalik nama ya, iya pokoknya mau dikasih, dia nggak mau, entar saya berdoa dulu dah, dia sama istrinya berdoa, dia nggak mau. Akhirnya itu yang mau ngasih nggak kehabisan akal, itu dia apa gudangnya, akhirnya dijaminin ke banknya, belum keluar sih, dijaminin 10 M. Dan dia kasih tuh, pokoknya duitnya nanti saya kasih kamu 10 M, terserah mau dibikin apa. Itu bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Lu mau bikin apa, yang penting kan ya inilah dia bilang. Bisa begitu tuh di dalam Tuhan. Saya bisa berkata begini, saya pernah mengalami juga gitu kan. Saya pernah mengalami juga, dan ini kemarin jemaat itu luar biasa. Dia memang berani memberi itu, padahal dia kagak punya tuh. Tapi Tuhan kasih tuh luar biasa itu. Dia lagi berdoa nih mau buat usaha apa tuh 10 M. Saudara bukan, anak bukan, itu bisa terjadi buat kita nanti Tuhan, amin. Jadi udah ya aja dah gitu kan, kesempatan itu ya aja, dia udah gak bisa tolak lagi ya. Cuman dia lagi mikir duitnya pakai apa, dia kan tanggung jawab juga gitu kan. Tuhan bisa kerjakan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kita harus berkata ya buat setiap kesempatan, amin. Jadi belajarlah, kita jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Kalau sudah batasi Tuhan dengan pikiran kita yang sempit, ya seperti itulah yang terjadi dalam hidup kita. Udah bebasin aja dah. Tuhan bisa lakukan begitu tuh, bisa kirim orang yang tidak kenal, tidak tahu, dan bukan duit kecil, puluhan juta mah biasa gitu kan, udah 10 M gitu kan, nggak kenal. Dari mana itu Bapak sekalian? Ya saya hanya ingin mengajak saudara untuk melihat pada perspektif yang berbeda nih hari ini. Nah yang ketiga, ya, bagaimana kesempatan itu datang? Kesempatan itu datang ketika kita berani memperkenalkan diri. Kalau saya agak beda nih, saya bukan orang teologi nih. Ini banyak yang begini nih ya. Dan kita agak berbeda memandangnya. Ya, berani memperkenalkan diri. Nah, saya terinspirasi dengan prinsip dari Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Ini soal penginjilan memang. Ya, tapi saya sangat terinspirasi dengan ayat ini. Ya, di sini dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak ditutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau saya boleh rubah nih Bapak sekalian itu kan, sekali lagi saya prinsipnya nih, saya ambil prinsipnya nih ya. Kalau boleh saya katakan, tetapi bagaimana konsumen dapat memberikan pekerjaan kepada kita jika mereka tidak percaya pada kita? Bagaimana mereka percaya kepada kita jika mereka tidak mendengar tentang kita? Bagaimana mereka mendengar tentang kita jika tidak ada yang memberitakan tentang kita? Ini prinsipnya saya ambil, itu tadi prinsip penginjilan. Tapi ini prinsip sama. Bagaimana orang tahu tentang kita kalau kita tidak memperkenalkannya? Nah, siapa orang yang tepat untuk memberitakan tentang kita? Tidak ada yang lain, jelas kita bagusnya. Nah, oleh sebab itu saudara Tuhan ya, pada siang hari kita perlu bangga. Kita mesti bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Itu profesi yang harus kita syukuri.
Benar ada kalimat yang berkata, opportunity is no here, gitu kan. Kesempatan itu ada di sini. Bukan opportunity is nowhere, gitu kan. Kesempatan itu ada di mana-mana. Kesempatan itu is no here, ada di sini. Dalam dunia pekerjaan sama si Tuhan, ya saya kadang-kadang ya boleh bilang sering juga dapat pekerjaan, dapat order itu karena ada karena ya ngobrol ringan gitu. Kadang-kadang dengan orang yang baru saya kenal gitu kan. Baru kenal, kita kenalan, kan biasanya kan ya kita ya bicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang standar kan, umum, tinggal di mana gitu kan, berapa anaknya, ya pekerjaannya apa, hobinya apa dan sebagainya kalau gitu. Padahal kenalkan saya nih usaha ini nih gitu kan. Saya memperkenalkan diri, siapa saya, pekerjaan saya, tinggal di mana pekerjaan saya. Pekerjaan saya ya, kontraktor, ya. Pekerjaan saya juga hamba Tuhan, pendeta gitu kan. Kadang-kadang saya dapat pekerjaan karena ngobrol-ngobrol, dia inget. Kemarin dia inget lagi telepon, Pak, dulu saya inget Bapak ini gitu kan. Kadang-kadang begitu Bapak. Demikian juga dengan pendeta, kita mesti bangga Pak jadi pendeta. Saya kalau ketemu kenal, ya saya pendeta hamba Tuhan. Saya dapat order juga sama si Tuhan. Ya. Pernah satu kali saya kaget diteleponin, saya kenalan ketemu orang, ya saya pendeta di sini. Ya biasa tukar-tukaran handphone lah gitu kan. Saya pikir jadi jemaat nih, ya udah jemaat gitu kan. Pendeta kan gitu, kita kan nyari jemaat juga Bapak sekalian ya kan. Kalau kerja nyari kantau gitu kan. Ketemu pendeta kan kita kenal orang jadi jemaat juga, lo tinggal deket BSD nih, deket nih, ya kan. Ya ini calon jemaat nih, kita ngobrol kasih kartu nama, ke nomor. Nggak lama dia telepon, Pak, tolong nih Pak, ya. Rupanya ada kantau saya Bapak sekalian gitu kan, ada pelayanan. Rupanya tetangga dia tinggal di Gading Serpong. Tetangga dia orang Nigeria, nikah dengan orang Indonesia, punya anak, meninggal anaknya Bapak sekalian. Rupanya Bapak sekalian dia dan RT udah bohwat. Kalau tahu, you know bohwat ya enggak? Bahasa Jerman ya kan? Udah nyerah. Karena nih orang Nigeria nih, ya kan? Dia nyanyi-nyanyi terus panjang malam, udah berapa hari dia ingat saya, kali kadang ada kenalan tuh, ya dia ingat saya gitu kan, dia telepon saya, Pak, ada tetangga saya nih orang Nigeria nih, dia mau terjadi miracle, mujizat anaknya supaya bangkit lagi. Wah Bapak sekalian, RT udah pada nyerah, saya dipanggil sama Tuhan ya enggak? Wah dengan bahasa Inggris saya yang yang Senin Kemis ya, karena saya dulu sebetulnya di Inggris, mana di Indonesia jangan dipakai gitu kan. Wah main jebret aja gitu kan. Ya, saya layani, ujung-ujungnya saudara si Tuhan, saudara tahu apa nih gitu kan. Dia kagak punya duit buat ngubur anaknya yang meninggal. Oh kan tahun ini langsung berkat ini kan. Jadi saya beli peti kuburin berkat gitu kan. Jadi kadang-kadang ya saya hanya ingin mengatakan kepada saudara itu karena kita berani memperkenalkan diri. Jadi saudara mesti bangga nih. Ya walaupun saudara hanya jadi sales gitu kan ya kan. Sales ini mantep nih, kalau enggak ya nggak ada omset kan nggak ada komisi tipis gitu kan. Ya berani memperkenalkan ini tahun luar biasa buat kita tahun ini Bapak sekalian. Cuma kita berani ya memperkenalkan diri. Ini siapa pekerjaan kita. Ya. Saya percaya Tuhan pasti ya memberi peluang ya, kepada kita, kesempatan kepada kita. Amin. Ya saya sekali lagi ini bicara dalam perspektif yang berbeda nih hari ini ya. Karena saya bukan full hamba Tuhan yang dipakai dari sekolah teologi ya. Nah sama si Tuhan, jadi dengan cara kita memperkenalkan diri, ya, ini ada cara kita juga beriklan, promosi gratis gitu kan. Dari situ nyamper. Ya, kita ya pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, yang keempat sama kasih Tuhan, ya kesempatan itu datang ketika kita berada di tempat rendah. Tempat rendah. Ulangan pasal 28 ayat 13. Itu dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Janji Tuhan bagi kita, ya kita akan naik dan tidak turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kita lakukan pasti berhasil. Amin. Saya ingin mengajak saudara untuk berandai-andai, mulai berandai-andai. Mana yang saudara pilih nih? Saudara berada di puncak sebuah gedung berlantai 15.
atau saudara berada di lantai gedung, lantai dasar sebuah gedung berlantai 30. Coba saudara jawab. Mana yang saudara pilih? Saudara berada di lantai paling atas 15, atau saudara berada di lantai dasar dari lantai gedung berlantai 30. Mana yang saudara pilih? Hah? Nggak ada yang salah nih. Saya takut salah gitu kan. Saudara mau pilih di atas lantai paling tinggi, di lantai 15, atau saudara berada di lantai dasar dari sebuah gedung yang berlantai 30? Hah? Sepakat nih? Yakin? Saudara yang kasih Tuhan, ya tidak ada jawaban yang salah dan tidak juga jawaban yang paling benar. Tapi saudara, kalau saudara memilih ya untuk berada di puncak kan di atas di sebuah gedung berlantai 15, sekalipun saudara berada di puncak paling tinggi, sebenarnya saudara tidak punya kesempatan lagi untuk berada di tempat yang lebih tinggi. Betul? Nggak mungkin. Tapi saudara berbeda kalau saudara memilih untuk berada di lantai dasar ya sebuah gedung yang berlantai 30. Sekalipun saudara berada di lantai paling dasar, paling rendah, tapi saudara punya kesempatan untuk berada di puncak lantai 30. Bisa tangkap ya Bapak sekalian ya. Saudara punya kesempatan untuk ada di lantai 30. Nah, hal ini juga terjadi dalam hidup kita. Mungkin ya, dalam dunia bisnis, dunia karir saudara. Kalau saudara berada di puncak, saudara kasih Tuhan, dalam tanda kutip, itu saudara kasih Tuhan bukan berarti, ya, bukan lagi tidak berarti, ya, saudara mempunyai kesempatan untuk mempunyai posisi yang lebih tinggi sebetulnya. Tapi saudara kasih Tuhan, jika saudara masih berada di tempat yang paling rendah, itu hendaknya bukan berarti saudara tidak mempunyai kesempatan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Nah, ini kita mesti mengerti. Dan saya tidak mengecilkan, bermaksud mengecilkan hati saudara yang saat ini sudah berada di posisi puncak saudara. Namun saudara itu ada kalanya ada banyak orang yang cukup puas dalam menikmati kesuksesan mungkin dalam tanda kutip yang kita sudah alami. Saya ingin berkata supaya kita tidak betah ya, berlama-lama di puncak itu. Coba ya, tahun ini belajar menaklukkan tantangan baru. Sekalipun saudara harus melalui ya, kembali tempat yang paling rendah mungkin dalam hidup kita. Karena apa saudara kasih Tuhan? Alasannya sederhana, ketika saudara berani mencoba menaklukkan tantangan baru, sangat mungkin terjadi saudara itu. Usaha saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara itu akan berakhir di tempat yang lebih tinggi dari posisi di mana mungkin saudara berada saat ini. Memang kadang-kadang saudara berada di posisi yang rendah, kadang-kadang tidak enak, tidak menyenangkan. Tapi hendaknya ya kita tidak anti untuk berada di tempat yang rendah, saudara. Bukankah untuk terus naik, saudara, kita harus berada di tempat yang lebih rendah. Seperti Kejadian pasal 40 ya sampai 41 ya, cerita tentang Yusuf ya, bagaimana suksesnya dia itu dimulai berawal dari dasar sumur ya, tempat dia dibuang. Itu membuat dia naik terus dan semakin naik. Sebabnya saudara-saudara kita perlu berusaha, kita harus terus bergerak maju. Kita tidak boleh diam, karena kalau kita diam saudara-saudara sesungguhnya kita mundur Bapak sekalian. Kalau kita diam, kita mundur. Terus pernah nggak lagi naik mobil, apalagi kita lagi nggak konsen gitu kan, lagi main HP, tiba-tiba kita kaget, mobil sebelah kiri kita tuh kita kayaknya mundur gitu. Kita lihat kiri kanan, tiba-tiba mundur, kayaknya mobil kita, sehingga kita menginjak rem kaget, terus jantung kayak mau copot gitu kan. Soalnya yang mobil pernah ngalamin yang begitu? Saya pernah tuh, memang nggak konsen lagi main HP. Tiba-tiba seakan-akan saya merasa bahwa mobil saya mundur. Saya menginjak rem kaget, jantungnya mau copot, gitu kan? Nah kalau saudara perhatikan, sebetulnya bukan mobil kita yang mundur loh Bapak sekalian. Mobil kita tuh tetap berhenti.
Cuman yang maju tuh mobil kiri kanan kita tuh maju secara bersamaan. Karena kita nggak konsen, kaget kita nginjek rem tuh, gitu kan. Dalam mobil kita tetap diem. Tapi mobil kiri kanan kita yang maju bersamaan, kaget begitu. Saya berapa kali tuh begitu aja nggak ngeh juga gitu, pokoknya bahkan mundur mau nabrak mobil belakang gitu kan, kita ngerem gitu kan. Jadi kalau kita nggak mundur, kalau kita berhenti, sebetulnya kita mundur karena kita diem. Yang lain kan tambah maju tuh Bapak Ibu sekalian. Yang lain kita kalau diem nih, ya nggak melakukan sesuatu, kita sedang mundur karena orang lain akan lebih maju dari kita, lebih hebat dari kita, udah ada di depan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Hari ini semua situasi ya kita belajar, gitu kan. Jangan alergi untuk berada di tempat yang rendah, karena itu akan memacu kita untuk naik. Itu yang membuat kita naik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya tidak masalah di mana posisi kita sekarang. Yang penting kita harus tetap naik, ya sampai ke puncak. Dan kesempatan itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Minta kepekaan dari Tuhan. Kita nggak tahu. Ya. Memang ke depan ini tahun yang panas katanya. Tapi saya percaya peluang besar. Saya jujur sama si Tuhan, saya suka situasi-situasi yang panas gitu kan, yang begitu. Karena saya tahu buat kita setiap anak Tuhan pasti ada peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Minta kepekaan dari Tuhan, ya. Pimpinan Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan masih kerjakan. Jelas dari Tuhan bagi kita akan naik 30. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Kita dipelihara Tuhan. Ya, ketika kita setia kepada Tuhan, tidak menyimpang dan hidupkan. Jadi ambil kesempatan dan peluang. Kadang-kadang kalau datar-datar aja saya suka minta sesuatu dari Tuhan, kasih yang berat-berat kayaknya gitu kan. Karena kalau kita nggak lihat pekerjaan Tuhan, nggak lihat pertolongan Tuhan gitu kan. Ya, selamat mengalami Tuhan. Ya, saya percaya tahun ini adalah Tuhan tahu ini kesempatan yang besar. Dan ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu ada kesempatan kedua. Apa yang saudara Tuhan taruh dalam hati saudara kerjakan. Sekali lagi, saudara jangan pikir modal, saudara jangan pikir nggak mampu, nggak bisa. Saya percaya ketika Tuhan bukakan, Tuhan akan siapkan semua bagi kita. Amin. Saya berdoa dari tempat ini akan lahir orang-orang hebat, ya, para konglomerat, sehingga satu buku ini bisa dibeli semua nih buat gereja. Tadi ngomong-ngomong yang memakai pasang lift nih, 3 jebol, orang tua kasihan. Saya bilang kalah sama saya udah punya lift nih. Ya saya udah punya lift, Bapak sekalian, orang tua jadi bisa naik lift tuh. Lantai 3, kalau nggak naiknya susah gitu kan. Ya saya percaya akan banyak jiwa lagi dimenangkan begitu kan. Ya anak-anak muda, raih kesempatan saudara hari peluang yang Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya, amin buat Tuhan. Saya undang para musik. Haleluya. Ada sebuah lagu, engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Mari buka hati kita untuk Tuhan. Jadi berbicara kepada kita, memberikan sesuatu yang baru buat kita. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu
besar dan terobosan besar Tuhan persiapan buat kita. Karena Tuhan ingin kita naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Dan lebih besar tujuan Tuhan memberkati kita, menyertai kita agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak mungkin menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita tidak pernah diberkati Tuhan. Saya percaya ini tahun yang luar biasa buat kita. Itu sebabnya memiliki kepekaan dalam Tuhan. Buat setiap peluang, kesempatan dan terobosan yang saya percaya Tuhan akan bukakan buat kita tahun ini. Itu sebabnya belajar saudara kasih Tuhan, untuk belajar mengerti apa yang firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Haleluya. Jangan batasi Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja, dan kita akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saudara yang lemah, yang kuat, mari bangkitkan iman saudara kepada Tuhan. Lakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Lepaskan, bebaskan pikiran saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya janji Tuhan bagi hidup kami adalah janji masa depan yang gilang gemilang dan penuh pengharapan. Janji Tuhan bagi kami adalah Tuhan akan memberkati kami sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyadari kami tidak mungkin menjadi berkat bagi banyak orang kalau kami tidak diberkati Tuhan. Kami tahu tahun ini tahun berkat bagi kami ketika peluang, kesempatan dan terobosan terbukakan buat kami, setiap anak-anak-Mu yang setia dan mengasihi Tuhan. Kami percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya, kami terima semua kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melangkah dan bangkit bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus, dan pujian dan hormat kami kembalikan kepada-Mu. Haleluya, amin, amin. Saya persilakan Bapak duduk kembali. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Theophilus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah hidup kita tidak melewati setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang yang bertugas membawakan kantong kolektan, Bapak Hendra dan Bapak Yakob. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Yesus buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami ya Yesus bahwa hidup kami Tuhan tidak boleh melewati setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami, dan Tuhan percaya untuk kami ya Yesus. Kami mau menerima itu Tuhan dengan iman ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Theophilus. Tuhan berkati lebih lagi ya Yesus. Berkati keluarga besarnya, kesehatannya Tuhan. Apa yang dikerjakannya Tuhan boleh berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Pelayanannya Tuhan pakai lebih leheran lagi Yesus untuk mempermuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun sempat memberi Tuhan. Berkati persembahan ini ya Yesus. Berkati yang mengelola persembahan ini juga Tuhan untuk mempelebar kerajaan-Mu ya Yesus. Kami mau memberi dengan penuh hati ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat menabur. Tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman. Saya persilakan Bapak Iwan. Ya, shalom. Kurang semangat, shalom. Nah, itu baru namanya anak joyful ya. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah mengingatkan kembali bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Tio yang sudah memberikan kita semangat, kesempatan tidak datang dua kali. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang di ibadah kami GB Joyful. Adakah? Kayaknya ada di belakang, di depan Pak Hendra. Silakan berdiri. Saudara Sekhan ya, PMAN ya. Iya, silakan berdiri. Selamat datang ya. Selamat datang. Jika saudara tidak ada tempat ibadah yang lain, kesini aja ya di GB Joyful, bukan yang lain. Ya, kita akan melihat beberapa pengumuman. Yuk. Nah, ini adalah laporan keuangan. Kita akan konsentrasi melihat beberapa yang ini kita ya. Untuk laporan mingguan ke pertama ya, bulan Januari, pada tanggal 7 Januari total penerimaannya 133 juta sekian ya. Bisa dilihat keterangannya. Dan ini adalah total pengeluarannya ya di tanggal 7 Januari 46 juta sekian. Dan total penerimaan pada tanggal 14 Januari ya, minggu kedua, yaitu 4 juta 400 sekian. Dan ini total pengeluarannya 4 juta 700 sekian. Ya, bisa dilihat. Dan ini persembahan sulung ibadah pertama di minggu 1 Januari 2018. Total persembahan sulungnya 10.109.000. Bisa dilihat terus. Dan ini adalah perincian yang memberikan perpuluhannya pada tanggal 7 Januari. Bisa dilihat. Bila ada penulisan namanya atau nominalnya ada yang salah, mohon memberitahukan kepada bagian bendahara ya, jadi tidak ada les sedikit, jadi aman-aman aja. Bisa dilihat. Dan ini adalah ibadah pertama di bulan Januari pada tanggal 7.
total persepuluhannya 45 juta sekian. Ya. Selanjutnya, dan ini total persepuluhan ibadah yang kedua ya, 12.950.000. Dan ini persembahan sulung transfer lewat bank pada tanggal 8 Januari. Bila Bapak Ibu mau transfer, nggak usah susah-susah, ada di warta nomor rekeningnya di Bank Danamon, atas namanya ada di situ ya. Dan ini total persembahan sulung 8 Januari 1.500.000 ya. Terus dan total persepuluhannya pada tanggal 8 Januari 61.200.000 ya. Terus persepuluhan ibadah pertama di minggu kedua tanggal 14 Januari 40.000, dan persepuluhan ibadah minggu kedua tanggal 14 Januari 700.000 ya. Selanjutnya, oh ya, beri kemuliaan dong bagi Tuhan ya. Tuhan kita kaya. Amin. Ini ibadah kita yaitu setiap hari Selasa kita mengadakan praise and worship, pujian penyembahan, agar kita lebih kuat lagi iman kita kepada percaya padanya. Setiap hari Selasa tanggal 23 Januari 2016 bertempat di GP Joyful mulai jam 8 malam. Yang bertugas kayaknya Ibu Prati, singernya Ibu Syadi dan Ibu Meliana, dan doa syafaatnya Ibu Neneng. Ya, selanjutnya doa malam. Ya, ini syarat ya tadi, doa subuh nggak ada. Doa malam diharapkan seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jamaat diharapkan untuk hadir dalam doa malam. Ini diundang semua ya, bukan pengurus, bukan siapapun, jemaat pun boleh hadir pada hari Jumat 26 Januari 2018 mulai jam 9 malam sampai dengan selesai. Doa pagi ditiadakan ya. Yuk mari kita berdoa bersama-sama, kita berseru sama Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya ibadah pemuda juga kita mengingatkan kalau memang Bapak Ibu sekalian punya anak yang sudah jadi pemuda, boleh hadir pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 mulai jam 5 sore bertempat di gereja. Mohon kita dukung, kita berdoa untuk pemuda kita ya, supaya lebih giat lagi. Amin. Ya, selanjutnya ya, keluarga besar jadi Joyful mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hendra Cahyadi 17 Januari, Bapak Daud Yosua 17 Januari, dan Bapak Kimbeng 18 Januari, dan Ibu Eriana 19 Januari. Yang sekiranya Tuhan memberkati selamat ulang tahun dan panjang umur dan awet muda. Dan selanjutnya, ini jadwal pelayanan ibadah untuk minggu 28 Januari minggu depan. Dimohon yang bertugas untuk mempersiapkan waktunya, karena kita udah prepare selama seminggu ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa. Amin. Kita dukung, kita doakan mereka ya. Dan selanjutnya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Zeni. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Siang hari ini kembali kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur untuk kembali kesempatan Kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup kesempatan. Bahwa hidup kami ada di dalam anugerah Tuhan semata-mata. Itu sebabnya mari Tuhan tolong kami, untuk kami tetap mengucap syukur, untuk tetap datang taat setia akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami terus mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dengan sebaik mungkin. Mungkin banyak hal yang kami lewatkan Tuhan, melalui kesempatan-kesempatan indah yang Tuhan beri.
Mungkin banyak yang sudah kami lalui dengan percuma. Tetapi pagi hari ini kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami untuk kami boleh mempergunakan setiap kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memampukan setiap kami, terutama di dalam undangan-undangan ibadah kami Tuhan. Mari mampukan kami untuk mempergunakan setiap undangan ini dengan sebaik mungkin Bapa. Sebab kami tahu ketika Engkau datang kedua kali, Engkau tidak mencari apapun kecuali iman yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan bila itu ada di dalam jemaat-Mu GPI Joyful ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Theophilus yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati Bapak, baik di dalam kehidupan pribadinya, di dalam penggembalaannya, di dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Senantiasa Engkau memberkati, menyertai, memimpin, bahkan menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan setiap hamba-Mu ini memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari sertai dengan kuasa-Mu, sehingga ada impartasi yang luar biasa bagi setiap jemaat yang mendengarnya. Dan pada akhirnya semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim pengembalaan di tempat ini, dari Bapak Gembala, Wakil Gembala, seluruh tim koordinator yang ada, pelayan-pelayan yang Kau sudah percayakan Tuhan. Mari senantiasa beri kesatuan hati kepada kami, untuk kami lebih lagi di dalam melayani-Mu Bapa, sehingga Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan itu boleh mempermuliakan namamu dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan, mungkin banyak kekurangan di sana sini, tetapi kami percaya Engkau Allah yang adil, Engkau yang Allah mengampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesatuan hati yang sudah Engkau bentuk dan Engkau sudah menyatakan bagi setiap kami. Terus Tuhan Kau mampukan setiap kami, perlengkapi setiap kami Tuhan terus Bapak dengan talenta yang baru, agar kami lebih lagi di dalam melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa jemaat yang Kau kirim di tempat ini adalah jemaat yang setia, jemaat yang senantiasa beriman dan percaya akan Engkau, bahwa Allah yang mereka sembah bukan Allah yang biasa, tetapi Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kami percaya bahwa jemaat Joyful adalah jemaat yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau menjaminkan akan kesehatan mereka, Engkau menjaminkan berkat-berkat baru bagi setiap kami semua Bapak. Dan kami percaya Tuhan, amat terlebih kami rindu Engkau terus curahkan iman percaya kami lebih kuat lagi di dalam Engkau Bapa. Kami tahu di tahun-tahun ini Tuhan bukan tahun-tahun yang mudah, bukan tahun-tahun yang gampang, tahun-tahun yang kami harus mempertaruhkan iman percaya kami. Tetapi ketika kami tetap berdiri dalam kebenaran firman-Mu, maka kami akan tetap tinggal tenang di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan ketaatan, ketekunan, kesabaran bagi setiap kami, terutama di dalam kami nanti pertolongan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji, Engkau Allah yang tepat di dalam pertolongan-Mu kepada kami. Dan kami imani itu terjadi atas seluruh jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi sakit penyakit kami, ketika kami mengangkat tangan tanda kami berserah, maka Allah yang maha kuasa itu dan maha kasih, Dia akan menurunkan tangan yang penuh kuasa itu untuk menolong setiap kami. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang tetap berharap dan mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menyertai, baik para pemimpin itu, baik para pemimpin yang memimpin kami maupun kami yang dipimpinnya Tuhan. Curahkan roh yang takut akan Tuhan kepada setiap kami. Biarlah kami semua Tuhan, baik para pemimpin kami maupun kami sebagai rakyat yang dipimpin, boleh memiliki integritas yang daripada Allah di dalam Tuhan, memajukan bangsa kami. Kami bersyukur karena kami ditempatkan di bangsa yang begitu majemuk, dan kami bersyukur kami boleh ditempatkan di bangsa yang berbeda, tetapi di dalamnya biarlah ada kerukunan Tuhan, dan Dialah Tuhan memerintahkan berkat-Nya bagi bangsa kami, karena kami boleh hidup rukun bersama Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi yang berulang tahun pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau bersama-sama dengan mereka untuk mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau sudah menambahkan lagi 1 tahun bagi kami, sebagai saudara-saudara kami, rekan-rekan kami Bapa. Biarlah di dalam usia yang lebih lagi ini, kami boleh lebih lagi di dalam mencari Engkau Bapa, lebih lagi di dalam mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami boleh lebih mengenal Engkau lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami juga menyerahkan bangsa pilihan-Mu, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri itu. Biarlah Tuhan Kau terus menyertai, Kau memimpin, Kau Tuhan juga menobatkan mereka semakin hari, banyak jiwa yang semakin mau percaya dan mau mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dan biarlah Tuhan
melalui doa-doa kami di tempat ini Tuhan. Kau mau mendengarkan doa kami, dan pagi hari ini Tuhan, inilah menjadi seruan doa kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap percaya walau tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walaupun dunia mengatakan Tuhan, mungkin hidup ini bukan lebih baik, menghadapi tahun 2018 bukan lebih baik Tuhan, tetapi kami percaya kami berjalan bersama Engkau Tuhan di tahun 2018 ini Tuhan, penuh dengan berkat berkelimpahan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati kami, agar kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, buat lingkungan kami, buat keluarga kami, buat teman-teman kami Tuhan. Berkat kesehatan Kau berikan buat kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami percaya tahun 2018 berkat double portion Kau berikan buat kami Tuhan. Berkat spesial Tuhan berikan buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau menerima segala berkat itu Tuhan daripada Engkau. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami. Dunia surga seisinya milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percaya, kami dalam naungan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah Gembala kita, Gembala yang agung, yang selalu menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan memberkati engkau 1 minggu ke depan. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Kau akan dipakai menjadi kepala dan bukannya ekor. Engkau semakin hari semakin naik dan bukannya turun. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, sampai kita boleh bertemu kembali pada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Perjumpaan indah di awan yang bermai. Mari kita yang diberkati siang hari ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Tiada
sesuatu. Doa. Amin.